Kita semua tahu ya, pendidikan itu sering banget disebut sebagai fondasi masa depan bangsa. Tempat di mana harusnya nih setiap anak punya kesempatan yang sama persis buat bertumbuh. Tapi, gimana kalau ternyata ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di balik layar, yang justru malah menciptakan ketidaksetaraan? Coba deh, inget-inget lagi. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Rasanya kayak nggak pas aja, padahal ya nggak ada yang ngebully secara fisik, nggak ada juga omongan yang nyakitin langsung. Anehnya, rasanya tuh kayak ada aturan lain yang nggak tertulis, yang semua orang tahu kecuali kita. Penting banget buat dicatat, kita di sini nggak lagi ngomongin kekerasan yang ninggalin bekas luka fisik. Ini tuh jauh lebih halus, sebuah dominasi yang terjadi tanpa kita sadari, yang udah meresap ke dalam sistemnya sendiri. Nah, fenomena ini ternyata ada namanya. Seorang sosiolog, Pierre Bourdieu, ngasih istilah buat tekanan tak terlihat ini. Yuk kita kenalan lebih dalam sama konsep ini. Gampangnya gini, kekerasan simbolik itu terjadi pas cara pandang satu kelompok tertentu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling benar dan paling sah. Dan yang bikin ini berbahaya adalah, kekerasan ini nggak pakai paksaan fisik, tapi lewat persetujuan diam-diam dari kita yang didominasi. Kita bahkan mungkin nggak sadar kalau kita lagi didominasi. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Ini soal kepatuhan yang kita kasih tanpa kita sadar kalau kita sebenarnya lagi ditekan. Kekuatannya itu, ya, karena dia nggak kelihatan. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa ada kekerasan yang nggak kelihatan tapi kuat banget di masyarakat, terutama di sekolah? Menurut Bourdieu, ada 3 pilar utama yang nopang semua ini. 3 konsep ini, habitus, modal, dan kelas, adalah kunci buat ngebongkar mekanismenya. Ketiganya ini saling nyambung dan ngebangun sebuah struktur kekuasaan yang sering kita anggap ya wajar-wajar aja. Habitus itu kayak settingan pabrik kita, gitu loh. Cara kita ngomong, selera musik kita, cara kita bersikap, semuanya itu terbentuk dari lingkungan tempat kita besar. Ini semacam intuisi sosial yang berjalan otomatis. Nah, pas ngomongin modal, jangan cuma mikirin duit ya. Bourdieu bilang ada modal lain yang seringkali lebih nentuin. Ada modal budaya, kayak wawasan seni, jago ngomong bahasa asing, atau bahkan cara berpakaian yang dianggap pas. Dan ada juga modal sosial, yaitu koneksi atau jaringan yang kita punya. So, kelas sosial itu ternyata bukan cuma soal seberapa banyak uang di rekening, tapi kombinasi dari DNA budaya kita atau habitus ditambah sama sumber daya non-ekonomi atau modal yang kita punya. Ketiga pilar ini kalau digabungin ngebentuk hierarki sosial. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, kita lihat yuk gimana praktiknya di ruang-ruang kelas di Indonesia. Ini bukan lagi konsep abstrak, tapi sebuah realitas yang mungkin dialami banyak siswa. Salah satu arena utamanya itu ada di kurikulum tersembunyi. Kedengarannya misterius ya? Maksudnya gini, ini bukan soal mata pelajaran resmi kayak matematika atau sejarah, tapi soal nilai-nilai dan budaya dari kelas dominan yang tanpa sadar diajarkan sebagai standar emas. Jadi tanpa sadar sekolah itu seolah-olah ngasih standar ideal, cara ngomong yang baik, referensi budaya yang keren, bahkan contoh-contoh di soal ujian, semuanya sering banget lebih nyambung sama pengalaman anak-anak dari kelas sosial yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Siswa dari latar belakang lain jadi bisa merasa kalau cara hidup mereka itu salah atau kurang. Coba deh perhatiin gambar ini. Ini contoh yang halus banget tapi ngena. Waktu buku pelajaran ngejelasin soal benda-benda di rumah, gambar yang muncul itu perabotan yang mungkin nggak semua siswa punya. Ini secara diam-diam ngasih pesan, inilah rumah yang normal. Buat anak yang rumahnya beda, ini bisa banget menciptakan perasaan kurang. Coba bayangin deh, seorang guru dengan niat yang sangat baik nanya ke kelas, tentu kalian pernah ke museum bukan? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini bisa jadi contoh nyata kekerasan simbolik. Bayangin perasaan anak yang harus diem aja waktu teman-temannya semangat cerita soal liburan mereka ke museum. Nah, disitulah kekerasan simbolik itu terjadi. Oke, kita udah lihat masalahnya. Terus gimana solusinya? Enaknya penelitian ini nggak cuma ngeritik doang, tapi juga ngasih kita sebuah visi, sebuah bayangan tentang sistem pendidikan yang ideal itu harusnya seperti apa. Di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Sistem yang ideal itu adalah sistem yang nggak memihak. Pendidikan harusnya jadi ruang di mana latar belakang budaya setiap anak itu dihargai, bukan malah dihakimi atau dipaksa buat jadi seragam. Jadi ada 3 langkah konkret yang diusulkan. Pertama, fokusnya digeser dari simbol-simbol status ke pengetahuan yang sebenarnya. Kedua, pastiin tujuan pendidikan itu buat mencerdaskan, bukan buat cari untung. Dan yang paling penting, kurikulumnya harus jadi cerminan realitas semua siswa, bukan cuma etalase buat segelintir kelompok aja. Intinya sih simple. Pendidikan itu harusnya jadi sebuah lingkungan belajar yang benar-benar inklusif.
tempat di mana perbedaan itu bukan dianggap sebagai kekurangan, tapi sebagai kekayaan yang perlu kita rayakan bareng-bareng. Nah, setelah tahu konsep kekerasan simbolik ini, coba deh sekarang kamu jadi detektif di lingkunganmu sendiri. Karena ini nggak cuma ada di sekolah. Coba perhatiin dunia kerja, media yang kita tonton, atau bahkan obrolan di meja makan. Di mana lagi kamu lihat ada satu cara pandang yang dominan, yang diam-diam dipaksakan sebagai satu-satunya cara yang normal? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.